Assalamualaikum, Pak Rizky. Waalaikumsalam, Bu Helmi. Oke, gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik Bu. Bu Helmi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik juga ya. Sesuai janji kemarin kita ya, Pak ya, berbincang-bincang sebentar. Jadi apa yang akan kita diskusikan hari ini, Pak? Iya Bu, terima kasih. Ibu udah ada waktu hari ini. Oh, bisa. Iya, saya alhamdulillah eh, ada waktu kok gitu. Ya baik Bu. Jadi begini, akhir-akhir ini saya merasa gimana ya Bu? Jadi Iya. murid-murid di kelas saya tuh kayak kurang antusias gitu Bu dalam menerima pembelajaran dari saya gitu. Hmm. Jadi pembelajaran saya itu terasa pasif, terasa monoton. Jadi anak-anak itu lebih tidak aktif lah. Padahal jam pembelajaran saya adalah jam pembelajaran olahraga, tapi saya merasa eh, apa ya anak-anak tuh kurang kurang antusias sekali gitu Bu dalam pembelajaran yang saya berikan. Oh, seperti itu ya, Pak. Jadi menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan sore ini, Pak? Yang saya harapkan tentunya saya bisa menemukan solusi Bu tentang masalah yang sedang saya hadapi ini terkait permasalahan antusias Mhm. murid-murid saya gitu Bu. Jadi biar anak-anak menerima pembelajaran dari saya itu kembali bersemangat seperti itu Bu, kembali antusias. Jadi tidak seperti yang sekarang-sekarang ini, lebih Hmm, pasif, lebih diam iya. gitu Bu. Jadi saya harapin kita bisa menemukan solusi khususnya untuk saya seperti itu Bu. Gitu ya. Oh, gitu, Pak, menurut Bapak ya. Eh, apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias sih dalam pembelajaran bersama Bapak di kelas? Saya kurang tahu ya Bu, tapi kalau misalkan saya ingat-ingat kembali, Mhm. mungkin ada beberapa faktor ya Bu ya. Salah Iya. satunya yang membuat murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan. Sepertinya pembelajaran yang saya lakukan kepada murid-murid itu sedikit membosankan gitu Bu. Kayak Hmm. monoton lah ya, monoton seperti karena saya di sana lebih banyak itu berbicara gitu Bu. Jadi pembelajarannya itu terpusat Mhm. kepada saya. Jadi Hmm. apa ya, teacher center namanya ya Bu ya. Sehingga Iya. proses pembelajaran itu komunikasinya satu arah, hanya dari saya saja, tidak ada Hmm. timbal balik dari peserta didik, dari murid-murid saya seperti itu. Oh gitu ya Pak. Nah, menurut Bapak kira-kira apa saja yang membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran yang yang Bapak laksanakan gitu? Menurut saya ya Bu, menurut saya sepertinya murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, yang tidak membosankan. Kemudian mereka itu sepertinya menginginkan pembelajaran yang apa ya, tidak begitu-begitu saja seperti itu, Bu. Menurut saya sih seperti Oh, itu. gitu ya Pak. Hmm, oh ya gini, kalau saya setuju ya dengan pendapat Bapak ya, yang Pak Iki. Lalu menurut Bapak itu apa yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Saya sempat berpikir, Bu, pembelajarannya mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang terpusat pada murid, seperti itu, Bu. Hmm, Kemudian pembelajaran aktif,
Kemudian mungkin saya sendiri harus lebih banyak membuat apa ya, permainan-permainan kecil seperti itu Bu, ice breaking. Jadi sebelum melakukan pembelajaran itu saya harus apa ya, pembelajarannya sebelumnya harus ada ice breaking gitu Bu, agar suasana lebih cair. Kemudian anak-anak bisa lebih semangat. Seperti itu mungkin Bu. Terus bisa Hmm, juga mungkin saya melakukan penilaiannya dengan menggunakan permainan atau games-games gitu Bu, pembelajaran yang lebih menarik lah terutama. gitu ya. Gitu. Bagus ya Pak gitu dari antusias anak supaya bagus. Terus yang saya tadi saya sempat pikir ya, dalam Bapak menginginkan anak-anak supaya di kelas antusias. Menurut Bapak sebelumnya pada pembelajaran kalau misalnya Bapak menggambarkan itu anak tersebut dari skala 1 sampai 10 itu di kelas Bapak itu biasanya di level mana gitu, Pak? Kalau pada biasanya ya Bu, ya pada biasanya pembelajarannya bagus di 7 atau 8, tapi akhir-akhir ini saya ngerasa eh, anak-anak mungkin ada berada di level Mhm. 4, 5 atau 6 gitu Bu. Jadi saya merasa kurang kurang dalam antusiasnya, mungkin ada di level 5 atau 6 lah Bu. Oh, jadi kalau misalnya antusias anak eh, 4 sampai tadi 4 sampai 6 ya, Pak ya? 4 Iya. atau 6 ya. Berarti itu skalanya di bawah standar ya, Pak ya gitu ya. Eh, berarti di bawah standar terus yang masih kadang-kadang kenapa bisa di bawah standar, Pak? Eh, Kalau menurut saya mungkin ya karena pembelajaran yang saya lakukan Bu. Jadi pembelajaran yang saya lakukan terlalu berpusat pada saya gitu. Materinya Hmm, terlalu berpusat pada saya, lebih ke teacher center yang saya lakukan. Jadi akhirnya mereka bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan. Seperti itu Bu. gitu. Seperti kayak apa sih metode ceramah gitu ya, Pak ya? Betul Bu, metodenya saya lebih ke Oh, ceramah gitu. gitu. Kalau jadi gini, jadi kepo ya saya nih. Kalau boleh tahu, Bapak itu biasanya menggunakan sumber belajar apa sih di kelas itu gitu? Untuk sumber belajar ya Bu, saya biasanya menggunakan buku pegangan guru saja Bu. Jadi di sekolah Hmm, ada buku pegangan guru dan buku pegangan siswa. Nah, jadi saya hanya menggunakan buku pegangan guru itu saja Bu dalam setiap kali saya mengajar. Seperti itu Bu Helmi. betul ya, Pak. Ada selain dari sumber belajar buku pegangan yang Bapak gunakan? Sampai saat ini sih saya menggunakan hanya buku pegangan guru saja Bu. Cuman saya juga sempat berpikir seperti saya ingin menggunakan sumber belajar yang lain. Seperti ini Bu, video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube gitu Bu. Jadi video-video pembelajaran olahraga yang saya ambil dari YouTube, Hmm, atau saya juga bisa menggunakan PowerPoint untuk penjelasan atau hmm, Canva seperti itu Bu. Dan saya juga pengen nyoba eh, aplikasi yang sekarang lagi tren untuk pengambilan soal atau penilaiannya seperti Quizzes ataupun Kahoot seperti itu Bu. Nah, menurut saya bagus itu Pak, betul sekali. Saya yakin sekali bisa Bapak itu bisa menggunakan berbagai macam sumber ya belajar. Pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi apa rencana Bapak untuk melaksanakan permasalahan ini gitu? Rencana saya Bu ya,
Iya, Bu. Eee, rencana saya mungkin yang pertama akan mencoba merancang pembelajaran yang menyenangkan, Bu, dengan Iya, menggunakan beberapa sumber pembelajaran seperti yang tadi saya sebutkan, iya, dengan menggunakan video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube ataupun saya praktekkan sendiri. Kemudian saya akan mencoba aplikasi-aplikasi untuk penilaian di akhir dengan permainan seperti Quizzes maupun Kahoot, seperti itu. oh, bagus sekali, Pak, rencananya gitu. Mudah-mudahan bisa berhasil ya, Pak, gitu. Eee, apakah ada pihak lain yang perlu dilibatkan Bapak gitu? Pihak lain yang perlu dilibatkan mungkin saya sepertinya perlu melibatkan orang tua ya Bu ya, untuk Hmm, mengawasi pembelajaran yang dilakukan peserta didik di rumah. Karena kan ketika di rumah yang bisa mengawasinya hanya orang tua. Jadi mungkin saya akan meminta bantuan orang tua untuk membantu mengawasi peserta didik belajar di rumah. Seperti itu paling Bu. oh seperti itu. Kayak seperti tantangan ya Pak gitu ya? Iya. Atau tantangan? Tadi saya dengar ada pembelajaran berdiferensiasi. Seperti apa sih berdiferensiasi Pak? Pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin yang akan saya lakukan. Jadi nanti untuk anak-anak yang suka menonton gitu ya Bu ya, Gitu ya Pak. ataupun audio, nanti akan Hmm, saya coba untuk memutarkan dengan video pembelajaran seperti yang tadi saya sebutkan. Terus kalau misalkan anak-anak itu lebih kinestetik atau dipraktekkan, maka saya akan langsung mempraktekannya seperti itu, Bu. oh seperti itu ya Pak. Bagus sekali ya Pak rencananya ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Sepertinya eh, lal- satu lagi ya Pak ya. Di antaranya ini ada pertanyaannya lagi ya, yaitu yang saya untuk pertanyakan. Lalu apa komitmen Bapak itu terhadap rencana pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa Pak? Untuk komitmen, yang pertama mungkin saya akan selalu membuat pembelajarannya yang menyenangkan dengan menggunakan sumber-sumber dari yang tadi dengan video pembelajaran, Hmm, kemudian mungkin bisa dari PowerPoint ataupun Canva, betul. ataupun saya bisa langsung mempraktekannya seperti itu, Bu. Jadi Hmm, dengan menggunakan sumber-sumber, saya akan membuat murid saya menjadi lebih senang gitu, Bu, dalam mengerjakan tugas yang saya lakukan, yang saya berikan gitu, Bu. Kemudian saya juga hmm. akan membuatnya dengan sesuai minat dan bakat dari murid-murid saya, seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali itu, Pak. Saya sangat mendukung komitmen Bapak. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya, Pak, dan sesuai dengan harapan Bapak. Ya, baik, Bu. Terima kasih sebelumnya, Bu, Iya, untuk waktu Bu Helmi ya, untuk menemani saya iya. dalam berdiskusi. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang dirindukan ya Bu ya, yang Iya, amin. apa ya Bu ya, yang benar-benar jadi kalau misalkan saya tidak masuk itu justru anak-anak mencari-cari saya gitu ya Bu ya, Iya, jadi lebih amin. Iya, dirindukan. Pokoknya murid-murid jadi lebih senang kembali dengan pembelajaran-pembelajaran yang saya berikan kepada mereka, seperti itu. iya gitu. Amin. Sama-sama, Bapak gitu. Ada yang hal yang dibahas lagi ya, Pak? Gitu. Eee, untuk pembahasan yang lainnya cukup sih Bu, terima kasih. Gitu Yang ya. pertama saya pokoknya terima kasih banyak untuk waktunya dan juga Oke. untuk solusi yang
hari ini kita temukan bersama, seperti itu, Bu. Ya, ya sama-sama Pak, atas kita bisa bimbingannya atas apa memberikan curhatannya dan saya juga saling membantu. Udah cukup ya Pak? Oke, terima kasih atas Bapak curhatannya. Semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.